Pandangan fraksi PDI Perjuangan DPR RI atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026. Disampaikan oleh Wayan Sudirta, anggota nomor A238. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Merdeka! Yang terhormat pimpinan sidang, yang terhormat Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah beserta jajarannya, yang terhormat anggota Dewan dan hadirin sekalian yang dimuliakan. Puji syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan anugerahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas konstitusional DPR RI pada hari ini. Yang terhormat pimpinan dan anggota sidang, Menteri Keuangan, serta hadirin sekalian. Pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF tahun 2026 menjadi bagian dari proses penyusunan nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2026. Hasil pembahasan akan menjadi acuan bagi setiap kementerian dan lembaga dalam menyusun usulan anggaran tahun 2026. Oleh karena itu, pembahasan KEM PPKF menjadi sangat strategis. Kami ulangi, menjadi sangat strategis dalam merancang struktur, dalam merancang bentuk, dan isi APBN tahun anggaran 2026. Terhadap KEM PPKF tahun 2026, fraksi PDI Perjuangan berpandangan sebagai berikut. Pertama, KEM PPKF tahun 2026 disusun oleh pemerintahan Presiden Prabowo untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 pasal 33 yang menekankan pentingnya kekuasaan negara dalam mengelola, mengatur, dan mengawasi sumber daya alam, kekayaannya, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kekuasaan negara dalam mengimplementasikan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut harus dapat dirumuskan dalam bentuk pengelolaan keuangan negara, termasuk APBN yang terencana, terukur, dan transparan. Kedua, desain pertumbuhan ekonomi yang harus disertai dengan upaya dan kebijakan sebagai berikut di bawah ini. 1. Desain pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah 5,2% sampai dengan 5,8%, memberikan harapan yang menjanjikan bagi perekonomian nasional di tahun 2026. Desain ini harus disertai dengan intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan sektoral yang terdapat di dalam kementerian dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan
produktivitas sektoral seperti pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pertambangan, perkebunan, transportasi, perumahan, dan lain-lain sebagainya. 2. Pertumbuhan ekonomi 2026 juga sudah memasukkan kontribusi atau eksposur BIP dan Antara dalam berperan mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan BPI dan Antara. Ketiga, desain pertumbuhan ekonomi 2026 harus menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan. Berapa tambahan pendapatan masyarakat pada tahun 2026? Lalu berapa dan di mana tambahan lapangan kerja baru pada tahun 2026? Yang keempat, pertumbuhan ekonomi 2026 yang didorong melalui investasi membutuhkan upaya pemerintah dalam memperkuat iklim investasi yang kondusif. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya indikator ICOR, Incremental Capital Output Ratio Indonesia. Yang ketiga, asumsi makro yang menjadi landasan penyusunan APBN harus disertai dengan upaya dan kebijakan antara lain sebagai berikut. 1. Nilai tukar rupiah yang stabil dan sesuai dengan nilai ekonomi membutuhkan sinergi otoritas fiskal dan moneter dalam membangun kepercayaan investor sehingga memperkuat arus modal asing masuk ke Indonesia. Kedua, sinergi otoritas fiskal dan moneter dalam menjaga faktor-faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasar obligasi dan memastikan pergerakan yield SBN pada risiko dan beban yang terkendali. Yang ketiga, pengendalian inflasi dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan memperkuat daya beli masyarakat. Terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah, pemerintah terus menjalankan program perlindungan sosial. 4. Produksi gas Indonesia ini menghadapi tantangan yang semakin berat karena produksi semakin menurun. Pemerintah perlu memperkuat upaya eksplorasi sumber-sumber baru dengan memberikan insentif pada pelaku eksplorasi sumber baru. Keempat, pemerintah memperkuat kebijakan fiskal melalui upaya dan kebijakan yang terkait hal-hal sebagai berikut. 1. Kebijakan fiskal tahun 2026 akan dilaksanakan melalui reformasi struktural yang difokuskan pada 8 strategi untuk mewujudkan antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa koperasi UMKM, pertahanan semesta, dan akselerasi investasi. Reformasi struktural tersebut haruslah disertai antara lain dengan tahapan-tahapan yang terukur, peran kementerian lembaga yang ditugaskan, lalu indikator capaian kinerja, serta dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Kedua, pendapatan negara yang merupakan hasil dari kinerja, pengelolaan sumber daya alam, ekonomi sektor negara, dan ekonomi nasional masih berada pada zona pertumbuhan alamiah. Pemerintah perlu melakukan extra effort
dalam memperluas dan mempertajam basis penerimaan pajak dan PNBP. Ketiga, PNBP yang berkaitan dengan layanan masyarakat agar tidak dibebankan sebagai target penerimaan yang harus ditingkatkan, akan tetapi lebih kepada efisiensi dan pemberian layanan yang terbaik. 4. Belanja negara pada tahun 2026 diperkirakan akan mencapai 3.700 triliun hingga 3.850 triliun. Nilai belanja negara yang terus meningkat. Hal ini harus disertai dengan kualitas belanja yang semakin baik, belanja negara yang semakin efisien, efektif, dan diarahkan sebesar-besarnya pada rakyat sebagai kelompok penerima manfaat. Pemerintah harus dapat menetapkan indikasi kualitas belanja di setiap kementerian lembaga dengan indikator yang terukur sehingga dapat dievaluasi kinerja birokrasi, kualitas pelayanan, dan penerima manfaat. 5. Belanja mandatori untuk anggaran pendidikan, yaitu sekurang-kurangnya 20% dari APBN, pemerintah dengan rencana pengalokasian program dan anggaran yang mencapai sekurang-kurangnya 20% tersebut. Selama ini realisasi dari anggaran pendidikan tersebut yang diamanatkan oleh konstitusi hanya mencapai 16%. Bahkan terkadang lebih rendah lagi dari 16%. 6. Belanja bansos yang diarahkan pada sasaran penerima manfaat yang relatif sama dari tahun ke tahun memperlihatkan bahwa masih kurang efektif program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah harus dapat memperkuat sinergi bansos dengan program pemberdayaan sehingga masyarakat yang tidak mampu dapat naik kelas. 7. Belanja pembayaran bunga utang yang akan dilakukan dengan reprofiling utang yang harus memperhatikan ruang fiskal di masa yang akan datang. 8. Belanja subsidi energi dan non-energi, khususnya terkait dengan subsidi listrik, LPG dan pupuk yang selama ini masih dihadapkan pada masalah ketepatan sasaran penerima subsidi. Sejak kebijakan subsidi tersebut dijalankan mulai tahun 1970 untuk BBM dan listrik, 1900 untuk LPG, dan 1969 untuk pupuk. Sampai saat ini, masalah ketepatan sasaran penerima subsidi masih belum diselesaikan. Mohon dipersingkat, Pak. Ya, dengan pemerintahan yang baru ini kiranya dapat menjadi atensi untuk diselesaikan secepatnya. Tinggal sedikit pimpinan. 8. Kebijakan transfer ke daerah pada tahun 2026 mengalami penurunan nilai transfer sebesar 18% hingga 21% dibanding pagu APBN 2025. Hal ini akan mempengaruhi pembangunan ekonomi di daerah. Pemerintah pusat harus dapat ikut mendorong pembangunan di daerah. Tidak ada pembangunan apabila di daerah tidak ada membangun. Oleh karena itu, penurunan transfer ke daerah harus dapat disertai dengan program pemerintah pusat melalui kementerian lembaga yang menampung aspirasi dari daerah. 10. Defisit APBN 2026 diperkirakan berkisar 2,48% sampai 2,53% dengan keseimbangan primer yang menguat. Tetap harus memperhatikan pengelolaan utang pada risiko dan beban utang pada batas aman bagi keberlanjutan fiskal baik untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. 11. Pembagian investasi tahun 2026 antara lain akan diarahkan untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga harus mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 2011 tentang perumahan di kawasan pemukiman yang juga mewajibkan kontribusi pengembang untuk menyediakan rumah sederhana sehingga dapat mempercepat upaya penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 12. Penggunaan SAL, saldo anggaran lebih pada tahun 2026 harus dikelola secara transparan sebagai fiskal buffer. Optimalisasi SAL dapat dilakukan
dengan tingkat risiko yang rendah dan terkelola. Kelima, sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2026, tingkat kemiskinan ekstrim, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio Gini, dan indeks modal manusia harus disertai kementerian lembaga mana saja yang bertugas untuk mencapai hal tersebut, melalui program apa saja dan alokasi anggarannya, sehingga dapat dievaluasi capaian setiap kementerian lembaga yang ditugaskan. NTP, nilai tukar petani, NTN, nilai tukar nelayan, tetap harus dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional prioritas pada tahun 2026. Yang terhormat pimpinan dan anggota Menteri Keuangan serta hadirin sekalian, berdasarkan pandangan pendapat tersebut, maka fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026, dan agar pandangan dan pendapat yang telah kami sampaikan di atas dapat ikut menyempurnakan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026. Demikianlah pandangan umum fraksi PDI Perjuangan tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026. Atas segala perhatian sidang Dewan yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Jakarta, 27 Mei, pimpinan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua Utut Adianto, nomor anggota A204, Sekretaris Dolfi OFP, nomor anggota A197.